Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan, akhwat, para pemirsa radio dan TV Rasil yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, akhwat, sebagaimana sama kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dan dipelihara sehingga tidak akan pernah ada satu kekuatan pun di alam semesta ini yang mampu untuk merubah, untuk memalsukan, untuk menambah atau mengurangi daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. Wallahu Subhanahu wa taala qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Luar biasa jaminan ilahi untuk daripada otentisitas Al-Qur'anul Karim, keotentikannya, keorisinalannya betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan benar-benar menjadi penjaga baginya. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna atau nahnu, atau dalam bahasa Indonesianya kata kami. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami? Ada dua rahasia yang perlu untuk sama kita ketahui. Yang pertama adalah untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggunaan kami untuk zat Allah ini litta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan betapa maha besarnya, betapa maha suci dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, untuk menunjukkan bahwa di dalam persoalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ada unsur lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam prosesnya. Seperti di bagian yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Dengan Allah menggunakan kami mengisyaratkan bahwa dalam penurunan Al-Qur'anul Karim Allah melibatkan unsur lain, yaitu sebagaimana sama kita ketahui Allah melibatkan malaikat Jibril alaihissalam di dalam proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaga bagi Al-Qur'an tersebut. Kami akan menjaganya, memeliharanya. Penggunaan kata kami di sini menunjukkan ada unsur lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penjagaan dan pemeliharaan Al-Qur'anul Karim. Unsur apa gerangan? Salah satu unsur yang Allah libatkan di dalam penjagaan Al-Qur'anul Karim adalah betapa Allah telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hafalan Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Subhanallah. Subhanallah, begitu banyak hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini. Allah anugerahkan kemampuan menghafal Al-Quran 30 juz.
para penghafal Al-Quran itu adalah unsur yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjaga dan memelihara Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, kedudukan daripada penghafal Al-Quran begitu mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, karena peran mereka yang begitu luar biasa di dalam turut serta menjaga dan memelihara Al-Quranul Karim dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa akhwat, para pemirsa radio maupun TV Rasil yang tercinta, satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam catatan sejarah, betapa sejak lama hingga kini banyak pihak-pihak yang memusuhi Islam berupaya untuk memasukkan Al-Quran, untuk merubah-rubah Al-Quranul Karim. Tapi apapun yang telah mereka lakukan dengan berbagai macam upaya dan kemampuan, ternyata upaya mereka selalu gagal. Kenapa? Karena memang Al-Quranul Karim selalu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk dipalsukan, jangankan untuk dikurangi atau ditambah-tambah, diubah-ubah. Bahkan terjadi di beberapa negeri penerbit daripada percetakan Al-Quran secara tidak sengaja melakukan kesalahan dalam cetakan, hanya kesalahan satu harakat. Kemudian begitu mushaf tersebut disebar, yaitu di tengah masyarakat, tidak sampai satu hari tiba-tiba ditemukan kesalahan tersebut. Subhanallah, ini merupakan kehendak Allah. Allah gerakkan para penghafal Al-Qurannya. Ada yang melihat mushaf tersebut, membuka lembarannya, tiba-tiba membaca satu ayat berbeda dengan apa yang dihafal. Kemudian si penghafal ini bertanya, ini yang mana yang salah? Apakah cetakan yang salah atau hafalannya yang salah? Kemudian dia coba cocokkan dengan mushaf-mushaf yang lain. Ternyata begitu dicocokkan dengan mushaf yang lain, ya memang mushaf tersebut salah cetak. Ternyata hafalannya tidak salah. Akhirnya perkara tersebut dilaporkan kepada yang berwenang, kepada kementerian terkait di negeri tersebut, dan akhirnya mushaf yang salah cetak tadi ditarik kembali daripada peredaran. Subhanallah, begitulah salah satu cara Allah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara Al-Quran. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berikan motivasi, dorongan kepada anak-anak kaum muslimin di berbagai negeri untuk berlomba-lomba menghafal Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa kita berikan apresiasi kepada guru-guru tahfidz, kepada ulama-ulama penghafal Al-Quran, dan kepada para santri yang sedang melakukan upaya untuk menghafal Al-Quran. Hargai mereka, hormati mereka, muliakan mereka, bantu segala macam kemudahan untuk mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih dikehendaki oleh Allah untuk terlibat di dalam menjaga dan memelihara Al-Quranul Karim. Dan akhirnya satu kenyataan sejarah yang tidak boleh kita lupa, manakala negara-negara imperialis mendatangi negeri-negeri Islam di berbagai belahan dunia ketika itu, mereka membakar mushaf Al-Quran di berbagai negeri. Mereka bakar, sampai-sampai dalam sejarah disebutkan saking banyaknya kitab dan saking banyaknya mushaf Al-Quran yang mereka bakar, kemudian mereka lemparkan semua itu ke lautan. Akhirnya air laut berubah berwarna hitam saking banyaknya, yaitu debu daripada hasil pembakaran mushaf yang mereka lakukan. Kenapa mereka lakukan itu? Tujuan mereka ingin melenyapkan Al-Quran dari tengah kaum muslimin. Mereka ingin menghilangkan Al-Quran dari tengah kaum muslimin. Tapi mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di balik lembaran-lembaran mushaf, tapi di hati-hati kaum muslimin, di benak-benak kaum muslimin yang tidak akan pernah mereka mampu untuk menjamahnya atau untuk menghapusnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dengar pada kesempatan yang penuh keberkahan ini akan menjadi satu motivasi buat kita semua untuk lebih mencintai Al-Quran dan untuk lebih mengagungkan, mensucikan Al-Quran
dan untuk lebih mendorong agar kita mau menghafal Al-Quran. Setidaknya bacalah Al-Quranul Karim dengan rutin dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai bagian kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.